kembali lagi bersama kami College Project. Nah, kali ini kita lagi kedatangan tamu spesial dari salah satu anggota organisasi internasional yang ada di Indonesia nih. Nama organisasinya itu AIESEC. Pasti kalian juga bingung kan, apa sih AIESEC itu? Nah, tanpa berlama-lama lagi, mending kita langsung kepoin dari narasumbernya langsung nih yang lebih terpercaya. Di sini kita udah ada bersama salah satu anggota penting nih di AIESEC, yaitu Kirana Safira. Halo semuanya. Hai Kak, makasih ya Kak udah meluangkan waktunya hari ini. Nah, gimana nih Kak? Udah siap belum menjawab beberapa pertanyaan yang kami sediakan dari College Project? Tentang gimana sih keseharian seorang mahasiswa dan juga keseharian sebagai anggota organisasi yang sudah di internasional ini. Udah dong, udah siap banget. Sebelum masuk ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, ada pepatah yang bilang nih Kak, tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum mulai mungkin Kakak bisa deh memperkenalkan diri dulu dan mungkin bisa sedikit jelasin sebagai apa sih di organisasi AIESEC ini, dan Kakak ini dikenal sebagai apa sih di sana? Halo semuanya, nama aku Kirana Safira. Aku currently studying in Widya Mandala, Catholic University, studying Communication Science. Dan role aku di AIESEC sekarang ada dua, I'm taking double roles. The first one is Marketing Specialist AIESEC in Indonesia and Marketing Team Leader at Global Founder AIESEC in Surabaya. Oke, jadi kita udah cerita panjang lebar ya tentang soal AIESEC. Kakak ini sebagai apa di AIESEC gitu ya. Tapi sampai sekarang ini aku belum mengerti sih Kak, apa sih AIESEC itu dan apa sih kepanjangan dari AIESEC itu sendiri. Boleh dijelasin sedikit Kak? Oke, kalau kepanjangan AIESEC sendiri itu panjang banget ya, dari bahasa Prancis. Tapi kalau if I should translate it in English, itu International Association of Students in Economics and Business gitu. Oh wow, ternyata panjang juga ya kepanjangan dari AIESEC ini sendiri. Nah, ada pertanyaan lagi nih. Apa sih yang jadi alasan utama kakak dulu untuk join di salah satu organisasi internasional seperti AIESEC ini? Jadi kenapa aku mau join di AIESEC ini, karena sebenarnya tuh dulu tuh yang join tuh kakak-kakak aku. Jadi mereka tuh udah di AIESEC duluan, terus aku melihat mereka tuh kayak berkembang gitu di AIESEC, kayak as a person gitu, kayak terus juga leadership development mereka juga berkembang. Jadi aku juga tergerak untuk akhirnya ikut juga gitu. Jadi pas kuliah ini I decided to join AIESEC. Dari mana nih kakak tahu tentang organisasi ini sehingga kakak memutuskan untuk bergabung di organisasi internasional seperti AIESEC ini? Aku tahu organisasi ini itu dari kakak aku kan awalnya, karena mereka join duluan. Terus aku cari-cari lagi nih, ternyata AIESEC ini organisasinya gede banget. Jadi nggak cuma ada di Indonesia, tapi udah ada di 126 negara di dunia gitu. Jadi aku pas cari-cari ternyata menarik ya, nih ternyata yang ditawarkan pun juga banyak banget, selain leadership development tapi juga practical learning, and then juga kita belajar langsung gitu, istilahnya selling langsung kayak gitu. Oke. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, kenapa kakak memutuskan untuk join di AIESEC sedangkan sekarang kan banyak tuh ya organisasi di dalam kampus kayak BEM, LPM, BPM, dan apa sih yang buat kakak merasa mantap nih untuk lebih memilih organisasi AIESEC ataupun di luar kampus gitu? Aku nggak downgrading any organization di dalam kampus ya, but aku ngerasa nggak cocok aja ada di organisasi dalam kampus. I don't know why, tapi emang waktu itu aku sempat kayak kepikir untuk join salah satu organisasi di kampus aku, tapi waktu itu aku udah join AIESEC duluan gitu, dan ketika aku udah join AIESEC tuh aku udah ngerasa kayak nyaman dan aku udah kayak mendapat pengalaman yang aku inginkan gitu. Kayak semua di sini opportunity itu disediakan di AIESEC, mau aku belajar marketing, mau belajar HR, mau belajar business development, external relation, semua tuh ada. Jadi menurut aku, untuk apa aku join organisasi lain lagi kalau di AIESEC ini semua tuh opportunity-nya udah di provide kayak gitu.
Di antara banyaknya pilihan organisasi yang ada sebagai marketing spesialisnya Isaac, usaha apa sih yang sudah kakak lakukan untuk membuat organisasi ini semakin diminati dan tentunya dikenal oleh remaja di seluruh Indonesia? Oke, thank you for the question. Menurut aku as a marketers ya, yang paling penting itu kuncinya adalah stabil, konsisten. Karena misal nih aku udah upload konten di Instagram, let's say, itu misal seminggu 2 kali kayak gitu. Terus minggu depannya ternyata aku cuma upload seminggu sekali, itu kan nggak konsisten. Jadi untuk orang yang udah lihat gitu konten di Isaac Indonesia itu kayak ini kemarin upload sering upload kok sekarang jarang upload kayak gitu. Jadi menurut aku harus konsisten as a marketers ya. Terus di dalam Isaac ini kan kita produknya ada banyak, gak cuma 1-2, kita ada produk banyak banget kayak Isaac Future Leaders, kayak local project, and then VPP, and then local internship. Ada banyak banget, dan kebetulan aku pegangnya sekarang 2 kalau nasional ya. Jadi yaitu aku harus istilahnya kayak di Isaac Indonesia kan kita gantian tuh uploadnya, gak cuma di Instagram aja tapi di website, di Twitter, kita semua tuh gantian uploadnya. Jadi untuk aku tetap memajukan produk yang aku pegang sekarang itu ya itu tadi kalau kuncinya buat aku ya konsistensi. Setelah aku dengar semua cerita dari Kak Kirana ya, berarti Kak Kirana ini gabung di organisasi itu kegiatannya banyak juga, dan aku jadi penasaran nih, gimana sih caranya kakak untuk membagi waktu antara organisasi kakak di luar kampus dengan kegiatan kakak di kampus. Contohnya kan ada untuk mengerjakan tugas, untuk kerja kelompok sama teman-teman, itu gimana sih kak caranya? Atau ada tips and tricksnya sendiri nih kak? Oke, untuk bagi waktu kalau awal-awal aku masuk itu sebenarnya cukup kesusahan karena aku waktu itu masih istilahnya mahasiswa baru kan, dan aku juga baru banget join Isaac. Jadi aku untuk baginya itu aku dulu download Google Calendar. Nah ini buat kalian-kalian nih yang masih awal-awal lagi sibuk, mau sibuk organisasi atau sibuk kerja, aku saranin banget pakai Google Calendar karena di situ itu kayak kalian tuh bisa ngeset jam segini itu kegiatannya apa, besok kegiatannya apa kayak gitu. Nah, how I manage it between kuliah dan juga organisasi, aku set priority sih. Jadi misal karena ya tetap kewajiban aku as a mahasiswa sekarang pasti tetap kuliah kan, jadi aku selalu mengedepan kuliah. Jadi tugasnya aku selesaiin dulu baru aku ikut kegiatan Isaac yang lain. Jadi kadang tuh aku kalau kepepet banget tuh aku tuh meeting sambil ngerjain tugas gitu. Jadi sebenarnya ya itu gak bagus juga sih jadi contoh. Jadi lebih baik kalian set priority aja. Wah, aku amazed banget sih sama cerita-cerita Kak Kirana ini. Dari awal kakak masuk, dari kakak menceritakan gimana sih Isaac itu organisasinya seperti apa. Oke, dengan semua pengalaman yang udah kakak lalui sampai sekarang ini, kira-kira ada nggak sih pesan nih buat adik-adik kakak mahasiswa nanti dalam memilih sesuatu organisasi, biar mereka nanti nggak takut nih untuk salah pilih, atau nanti udah masuk ke salah satu organisasi tapi dia merasa kayak aduh aku nggak nyaman nih, gimana nih kak? Buat teman-teman anak kuliah yang lagi nonton sekarang, pilihlah organisasi yang bikin kalian nyaman, bukan karena kalian keren. Ini ya sih. Jadi meskipun organisasi itu sekeren apapun, mau kalian join MUN, mau kalian join Isaac, mau join BEM or else, tapi kalau misal tujuan awalnya kalian itu cuman buat kelihatan keren, ya it's very wrong gitu loh. Kalian pasti nggak bakal nyaman di dalam situ karena tujuan kalian pun di awal tuh udah salah. Aku sendiri join Isaac tujuannya apa? Karena aku pingin ngedevelop aku sendiri, either itu leadership, either itu pengalaman, either itu ntar CV aku. Jadi tujuanku udah aku set. Jadi ketika aku masuk itu aku tahu I know what I'm doing gitu. Nah untuk kalian jadi harus ngeset tujuan kalian tuh apa, dan tujuannya itu jangan cuman biar keren, biar apa-apa, tapi ya itu tadi lebih baik ke kalian pengen belajar apa gitu. Itu sih deh ya. Nah, gak kerasa banget ya Kak Kirana, kayak obrolan kita tuh hari ini benar-benar seru banget, dari kakak menceritakan dari awal hingga akhir ini. Dan terima kasih meluangkan waktunya untuk kami College Project. Semoga kakak semakin sukses ke depannya, dan untuk kalian yang sudah menonton podcast ini dari awal hingga akhir, semoga podcast ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. And see you In another video, hopefully. Bye bye. Thank you.